Bagaimana dan kira-kira berapa biaya tinggal di London. Saya lupa memperkenalkan diri ya, teman-teman bisa panggil saya Ci. Saya punya 5 anak, saya asal dari Indonesia Medan, tapi suami saya dari UK. Kali ini anak-anak saya belanja dengan bapaknya, tapi saya nggak ikut karena saya ingin ngobrol dengan teman-teman. Oke, ikutin terus. Shopping rain style. Rain style. Selfie. It's a miserable, cold day No, it's not miserable. in London. It's a nice day. But the sun's up, but A nice cold it's pouring day. down. And now the rain has stopped momentarily. Everybody's chilled. Christmas shopping. Coming back from Christmas shopping. All the bags. The bags, everybody's got bags. Jack's got the turkey. Got everybody. And the sun is going down. Rain has stopped. Looking good. Christmas dinner's in the bag. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Saya sama sekali nggak tahu berapa kira-kira biaya sewa rumah di sini dan berapa kira-kira biaya untuk anak saya tinggal di sini. Gaji suami itu selalu sama nominalnya, sementara pengeluaran setiap bulan selalu berbeda-beda. Jadi selalu saya itu lebih jelas pengeluarannya kemana dan karena untuk kita banyak anak begini sebenarnya dengan gaji itu tidak bisa mencukupi untuk semua kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah 5 anak dan lain-lainnya. Jadi saya pikir siapa tahu ada teman-teman yang baru menikah atau yang ikut suami atau pindah ke UK tapi tidak dapat gambaran gimana memulainya. Tapi ternyata kalau kita bersama-suami satu keluarga dan kayaknya semua itu masalah bisa kita hadapin teman-teman. Kalau untuk yang single, yang misalnya untuk yang single baru tamat kuliah atau pingin merantau kalau ke UK atau mungkin ada orang tua yang support atau apapun ceritanya, tapi kalau misalnya untuk memulai di UK itu kalau ya untuk yang single atau misalnya yang pasangan pun tapi nggak punya anak itu bisa kita bisa sewa kamar itu satu kamar. Jadi satu itu ada sistemnya 3 atau 4 kamar satu rumah. Ada juga yang sampai 8 kamar tapi kayaknya kita nggak terlalu ramai juga kayaknya ngeri juga ya. Jadi misalnya ada yang pilih 3 kamar atau 4 kamar, jadi kita nggak kenal siapa yang tinggal di situ, tapi kita bisa namanya spare room. Saya bukan promosi teman-teman, saya cuma kasih gambaran. Jadi seperti nggak ngerti gimana cara cari tempat tinggal yang murah meriah, yang gampang untuk bayar per bulannya atau plus deposit. Tapi tergantung daerahnya teman-teman. Kalau untuk ini saya cerita yang daerah London karena sekarang ini saya tinggal di London, jadi saya hanya daerah sini yang tahu. Tapi itu pun London juga tergantung tempatnya, tergantung daerahnya juga. Tapi yang untuk garis besarnya London itu kalau misalnya per bulan itu yang kita sewa kamar seperti anak saya dulu sebelum pindah dengan saya ke sini, dia sewa kamar itu 800 per bulan. Plus kita bayar depositnya sebulan. Jadi itu bahkan ada yang 1.000, tergantung teman-temannya karena semuanya ada pilihan. Jadi intinya memang teman-teman bisa Google, bisa cari, tapi biar lebih jelasnya lagi. Saya juga awalnya sebelum saya cari rumah di sini, saya juga Google teman-teman. Tapi saya tidak terlalu percaya diri, saya masih bingung. Semoga dengan adanya informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk lebih jelas. Sekali lagi saya ini bukan promosi, saya hanya membagikan pengalaman saya. Siapa tahu ada teman-teman dalam posisi seperti saya waktu itu. Jadi semuanya masih meraba, masih tidak mengerti apa-apa gimana memulai hidup baru di UK. Jadi awal mulai saya mendapatkan rumah ini, saya juga tadinya meng-Google, saya juga nggak ngerti, tapi banyak sekali penawaran di Google gimana untuk menyewa rumah di UK. Nah, saya banyak kali memakai ya, Zuma atau yang lain-lain, tapi apa namanya saya juga lupa. Tapi itu saya terlalu mahal, jadi kita harus tuh terlalu banyak biayanya. Jadi dia banyak hidden
fee itu, jadi ada fee yang nanti kita belakangan baru tahu teman-teman. Jadi lebih bagus kita cari yang rumah sewa tuh agen itu atau apa yang udah jelas-jelas, jadi kita tahu berapa nominalnya, berapa yang harus kita keluarkan. Akhirnya saya ketemu dengan ini namanya open room ya, sekali lagi bukan promosi. Jadi saya pakai open room ini hanya jembatan untuk pertemukan penyewa dan landlord, karena itu yang saya cari sebenarnya. Karena kalau kita melalui langsung ke landlord berarti kita nggak bayar apa namanya teman-teman, jadi kita tidak bayar fee, karena fee-nya juga bukan murah di sini. Fee-nya bisa kena 400-500 pounds plus teman-teman ya. Jadi saya nggak harus bayar, nggak mengeluarkan itu, saya cuma hanya bayar. Begitu saya ketemu itu dipertemukan landlord kontak kita, jadi kita ngirim message di situ. Kalau misalnya landlord kira-kira lihat kita, dia suka, dia kontak kita, dan di situ kita memulainya. Dan waktu itu juga anak saya sudah menghubungi mereka, tapi karena rumah ini juga waktu itu ada 50 queue ya yang nunggu di belakang untuk dapatkan rumah ini, karena sebenarnya harga rumah di sini itu mahal, tapi karena mungkin masih corona waktu itu, jadi dia masukkan dan turis juga nggak ada. Biasanya dimasukkan di ini teman-teman, dia apa namanya ya, biasanya dia masukin di Airbnb teman-teman ya, jadi dia sewakan di luar untuk uang tambah mereka. Jadi kali ini karena mungkin keadaan sepi, jadi dia rencana menyewakan itu tahunan. Dan waktu itu saya sudah kontak mereka, tapi mereka tidak ada respon. Akhirnya saya sebagai ibu dari waktu itu saya masih tinggal di Dubai, jadi saya kontak mereka langsung, message secara private bahwasanya saya akan mencari rumah untuk anak-anak saya. Jadi bukan untuk saya sewakan untuk orang-orang Indonesia. Jadi banyak juga di sini teman-teman. Jadi mereka itu berbisnis dengan cara menyewa rumah dan mereka merekrut sampai 3-4 orang. Jadi misalnya seperti misalnya ada orang teman-teman dia sewa rumah, jadi sewa rumah itu misalnya hitung aja misalnya 1.000 ada 3-4 kamar. Nah itu dia sewakan lagi teman-teman, jadi yang per orang itu dia sewakan misalnya 500, berarti kali 4 2.000, nah dia dapat 4.000. Jadi begitu banyak juga di sini teman-teman. Untuk yang punya modal dia akan berbisnis seperti itu. Nah, jadi dia mengontak saya, jadi dan saya meyakinkan diri bahwasanya saya serius dan saya benar-benar bahwasanya kita juga benar-benar ada apa adanya. Jadi kita hanya bayar deposit dan bulanan. Jadi kalau di sini teman-teman biasanya kita sewa rumah atau sewa kamar tuh bayarnya bulanan. Waktu itu mereka minta garansi, kalau pakai ini dia mintanya garansi. Kebetulan waktu itu saya minta garansi, saya punya saudara suami juga banyak saudara di sini, tapi saya merasa nggak enak untuk minta tolong, jadi saya minta tolong teman baik saya yang Kak Inong itu, saya minta tolong dia untuk menjadi garansi untuk sewa rumah ini. Tapi ternyata garansinya gagal teman-teman, ya mungkin karena suatu hal itu bisa aja ya. Jadi teman baik saya itu nggak bisa jadi garansinya, dia itu fail. Nah karena dia gagal, kita hampir juga gagal mendapatkan rumah ini untuk menyewa, karena di sini perlu deposit dan garansinya teman-teman untuk sewa rumah. Untuk sewa kamar kita garansinya itu hanya dari dari tempat kita tinggal sebelumnya aja. Alhamdulillah memang udah rezeki juga, udah jodoh teman-temannya. Jadi mereka terima, tapi dengan syarat yaitu 1 bulan deposit, 3 bulan slip bank, sama bayar bulan pertama. Untuk di luar London kita dapat itu yang saya dengar, yang saya pelajarin itu di luar London itu kita dapat sekitar 800 pounds per bulan sewa rumah teman-teman, itu sekitar 3 kamar. Jadi kalau untuk daerah London itu sekitar 2.000 yang saya tahu teman-teman. Jadi saya cuma berbagi, siapa tahu seperti saya bilang tadi ada teman-teman atau keluarga yang expat atau tinggal di luar atau tinggal di Indonesia yang suatu-suatu tiba-tiba harus pindah ke UK karena dapat kerjaan ya, jadi istilahnya ya itu mungkin jalan satu-satunya kita sebagai istri bisa membantu lewat cara lain. Jadi kita bisa perbandingkan harga, perbandingkan cari tempat atau gimana pun. Saya sebenarnya kenapa saya cari di London, jadi sebenarnya buat saya sebenarnya nggak masalah di London atau di luar London. Sebenarnya lebih bagus itu di luar London teman-teman. Jadi kita bisa menghemat uangnya dan karena memang di sini semuanya juga serba mahal. Alasannya karena pertama anak saya yang pertama kerjanya di London, yang kedua mungkin juga gampang kalau untuk cari kerja di sini, daerah sini atau daerah kakaknya. Dan yang ketiga karena anak saya yang nomor 3 tuh kuliahnya juga di London. Jadi karena yang satu sebenarnya bisa hidup sendiri, anak saya yang ketiga juga sebenarnya bisa di kampus untuk tahun pertama.
Dan untuk anak yang kedua dia harus cari tempat, dan saya tidak bisa membawa dia ke Saudi karena kalau untuk kita bawa ke negara Arab itu nggak bisa kita membawa anak laki-laki teman-teman. Jadi kalau anak perempuan bisa dikatakan ikut bapak, tapi kalau untuk anak laki-laki itu nggak bisa kita bawa ke negara Arab. Jadi mereka harus ada dengan visa kuliah atau visa kerja. Nah kebetulan anak saya belum kerja teman-teman. Nah mungkin teman-teman saya juga nggak tahu, mungkin beda-beda teman-teman, beda keluarga, beda pemasukan dan beda pengeluaran. Tapi anak saya yang kuliah baru mulai kuliah, biasanya dari yang pertama kuliah di sini, yang tertua, yang kedua, dan sekarang yang ketiga, itu setiap bulan saya kasih pocket money-nya itu sekitar 500 pounds. Jadi 500 pounds itu hanya untuk uang makan. Ada teman-teman juga menyarankan sekitar 300-400 pounds, tapi atau bahkan ada yang menyarankan lebih. Jadi tergantung kita teman-temannya. Jadi ada yang menyatakan terlalu sedikit, ada yang menyatakan terlalu banyak. Jadi saya karena berdasarkan dengar pengalaman dari teman-teman yang lain, saya ambil di tengah-tengahnya. Jadi 500 pounds setiap bulan. Jadi itu hanya untuk uang makan atau uang jajan mereka. Apakah teman-teman menanyakan apakah 500 itu cukup? Sebenarnya cukup teman-teman. Itu bahkan kalau misalnya bisa lebih kalau mereka pintar atau mereka bisa menghemat. Kalau untuk apakah anak perempuan dengan anak cowok juga sama? Kalau menurut saya ya sama, balik nggak balik. Jadi mereka harus belajar berapa yang mereka punya itu harus dicukup-cukupkan, atau kalau paling tidak bisa lebih. Tapi saya tanamkan ke anak-anak saya bahwasanya kalau mereka ingin keluar, misalnya teman-teman mengajak, karena pergaulan di sini memang beda dengan pergaulan kita sistem di Indonesia. Bukan berarti saya maksudnya dengan cara kebebasan, enggak. Tapi di sini mereka di kampus itu memang sering mengadakan entertain teman-teman. Jadi dari kampusnya sendiri, jadi mereka harus bayar. Dan itu mereka bayar sendiri tanpa saya harus tambah ekstra. Jadi kalau misalnya mereka ingin ikut teman-temannya join atau gimana, jadi saya sudah bilang kalau apalagi kalau untuk di sini misalnya keluar makan atau minum itu mahal. Tapi saya selalu demi keselamatan, saya selalu jangan lupa ingatkan bahwasanya anak-anak kita bahwasanya kalau mereka keluar, seandainya mereka tidak punya cukup uang, tapi mereka ingin keluar, ya silakan keluar, tapi harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya mereka pergi ke klub atau mereka pergi ke kafe atau gimana dan mereka lupa minumannya. Jadi jangan lupa tanamkan ke anak-anak bahwasanya kalau misalnya minuman itu lupa tertinggal, lebih bagus beli yang baru, walaupun kita uang berkurang, lebih bagus beli baru daripada minuman itu sudah tidak aman, karena kita menjaga teman-teman. Jadi kita harus selalu mengingatkan anak-anak bahwasanya walaupun dia uangnya terbatas, tapi keselamatan lebih utama daripada keuangan. Dan saya memang selalu bilang ke anak-anak, walaupun itu sepintar-pintar kalian memanagenya, kalian kekurangan uang atau dalam keadaan terdesak tertentu, sebagai ibu dengan sendirinya kita akan membantu. Oke, baiklah teman-teman. Jadi seandainya ada yang salah perhitungan dari informasi yang saya berikan, keluarga kecil atau keluarga besar tinggal kita lebih kurangkan aja. Jadi kalau untuk anak-anak yang besar itu biayanya lebih besar memang. Saya surprise. Ya kalau kita orang Indonesia teman-teman, kan namanya anak, mau sampai berapapun tetap anak teman-temannya. Kalau mereka dalam keadaan apapun kita pasti akan berusaha selalu mensupport ya, membantu. Tapi ingat teman-teman, kita juga jangan sampai kita jangan sampai kita terlalu berlebihan. Ya mudah-mudahan juga saya nggak salah langkah. Kalau orang di sini itu TK itu tidak 18 tahun mereka tuh keluar, jadi mereka tidak tinggal dengan orang tuanya. Bahkan anak saya yang tertua tinggal dengan saudara juga, teman-temannya pada mentertawa. Sistem di sini tuh mereka terlalu mandiri, terlalu independen. Setelah tamat SMA atau karena mereka kuliah itu mereka bisa dapat loan. Jadi government yang membayar uang kuliahnya, sebenarnya enggak. Jadi untuk mereka itu dikasih study loan. Study loan itu mereka dapat sekitar lebih kurang 10.000 pounds, 10 atau 11.000 pounds. Karena di sini uang kuliah untuk yang lokal ya, untuk yang lokal fee-nya lokal itu sekitar 9.000 pounds, hampir 10.000 pounds. Jadi government mengkasih loan 10.000 pounds. Dan itu sebenarnya loan teman-teman, maksudnya itu adalah hutang ya, tapi tanpa bunga. Jadi itu dibayarkan kapan saja. Jadi pemerintah, government bisa lihat itu tergantung setelah mereka tamat kuliah mereka kerja misalnya. Jadi kalau mereka kerja itu ada rata-rata nominalnya teman-teman. Kalau misal nominal gajinya rata-rata kira-kira mencukupin, itu government akan potong langsung setiap bulan sesuai utang piutang mereka sampai hutang 10.000 itu habis.
Tapi kalau misalnya gaji mereka terlalu kecil, itu dilewatkan. Mereka sukses atau suatu saat mereka dapat kerjaan yang bagus, otomatis itu akan dipotong. Apa itu 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Jadi di sini kita nggak bisa bohong. Mereka misalnya pura-pura, oh gajinya cuma sekian, itu nggak bisa karena semuanya itu harus pakai prosedur. Nah, jadi kenapa anak-anak saya tidak bisa mendapat student loan? Karena student loan itu kalau paling sedikit mereka di sini harus tinggal 3 tahun. Semua orang bisa dapat. Asalnya kenapa bapaknya British, anaknya nggak bisa. Di sini dibuat aturan karena suami saya tidak bekerja di sini. Jadi untuk kita suami yang tidak bekerja di sini, kalau kita tidak bayar tax, jadi kita tidak dapat kesempatan teman-teman. Kecuali banyak juga ya orang-orang tua yang dari Dubai yang saya tahu. Jadi mereka itu setelah anaknya SMP, mereka mengirim anaknya untuk tinggal di England ikut saudara atau gimana, atau mereka masukkan boarding school, atau jadi dengan sendirinya setelah mereka 3 tahun di sini mereka mau kuliah, nah itu mereka dapat study loan teman-teman. Tapi karena kita anak-anak semua, buat saya rezeki nggak kemana teman-teman. Saya percaya rezeki itu udah ada yang ngatur ya teman-teman. Nah, jadi saya lebih bagus susah bersama, senang bersama. Karena kita tinggal di Dubai lama, jadi karena anak-anak saya juga waktu itu mau kuliahnya di sini, jadi dengan sendirinya kita nggak punya kesempatan untuk mendapatkan loan teman-teman. Tapi ada juga sesuatu seperti teman-teman saya yang lain juga ada yang suaminya kerja di luar negeri, tapi dia tetap membayar tax. Nah, saat itu kita nggak membayar tax teman-teman, karena kita juga untuk membiayai 5 anak, uang sekolah dan lain-lain itu juga sudah terasa berat. Ya, tapi kebetulan kita semuanya bayar sendiri. Tapi teman-teman pikir, wah ini suaminya Mbak ini kerjanya apa dan gimana kok bisa handle 5 anak, keluarga besar. Itu juga saya akan jawab di sini, karena juga teman-teman saya juga banyak yang bingung kok bisa menghandle 5 anak tinggal di luar gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kerjaan suami saya biasa-biasa saja, survive ya, hanya berdasarkan gaji. Cuma inilah rezeki saya. Jadi saya diberi anak banyak, tapi rezeki belum tentu banyak teman-teman. Tapi bahwasanya banyak atau nggak banyak itu tergantung. Jadi buat saya cukup atau nggak cukup itu juga tergantung. Jadi teman-teman ngerti maksud saya kan. Jadi memang itu sebenarnya gimana kita menghandle-nya dan gimana kita menyikapinya. Kuncinya cuma satu teman-teman, bersyukur dan selalu bahagia. Karena kalau kita tahu bersyukur, otomatis kita merasa bahagia karena kita bisa tenang. Dengan kita tenang, jadi kita bisa menghadapi apapun solusinya. Sebenarnya saya nggak pakai cara yang spesifik teman-teman. Jadi seperti ibu-ibu yang lain. Jadi kita berdasarkan naluri, berdasarkan kebutuhan anak-anak, dan berdasarkan kemampuan kita juga. Cara menghandle bayar uang sekolah, international fee, tinggal di luar dengan 5 anak. Jadi saya menyikapinya dengan contoh misalnya bulan ini saya bayar uang sekolah untuk 2 atau 3 anak. Dan begitu gajian bulan berikutnya saya bayar uang sekolah untuk yang 2 anak. Nah itu gimana kalau sekolahnya keberatan karena kita tidak bayar on time. Jadi waktu begitu saya ke sekolah untuk bayar uang sekolah yang 2 atau 3 anak, karena itu hanya sesuai dengan kemampuan saya saat itu. Jadi saya bicara dengan administrasinya, kepala sekolahnya, bahwasanya saya hanya membayar 3 anak. Jadi untuk 2 anaknya lagi saya akan bayar setelah bulan depan, setelah tanggal sekian. Misalnya ibu-ibu tahu tanggal berapa suaminya gaji, misalnya akhir bulan atau awal bulan. Jadi begitu gajian nanti saya akan langsung bayar. Dan saya harus komitmen, saya harus pegang komitmen saya. Jadi sekolah juga percaya begitu saya gajian, tanggal yang saya sebutkan, saya langsung ke sekolah untuk bayar yang 2 anak berikutnya. Begitu terima gaji itu salah satu yang trik yang selalu saya terapkan adalah kita harus catat. Jadi kita harus catat, harus komitmen berapa pengeluaran setiap bulan. Misalnya yang harus dikeluarkan itu adalah listrik, gas, dan misalnya kayak maintenance atau mortgage. Jadi kalau mortgage itu istilahnya misalnya kita beli rumah, jadi kita bayar loannya setiap bulan. Nah jadi itu priority pertama. Jadi ada 4 atau 5 yang harus kita keluarkan untuk priority yang tidak bisa ditawar-tawar teman-teman. Ya, listrik, air, kalau kita nggak bayar listrik, itu listriknya mati teman-teman. Jadi listrik, air, loan ya untuk mortgage dan maintenance.
atau dan uang makan. Jadi kalau uang makan itu menurut saya fleksibel, namanya hanya cukup. Tapi misalnya saya bulan berikutnya saya ada lebih, saya akan sedikit royal untuk belanja dapur. Kira-kira begitu kan? Dan sisanya kalau misalnya ada disimpan, kalaupun nggak ada ya alhamdulillah aja teman-teman. Saya juga kadang-kadang juga nggak terlalu ada, saya juga kadang-kadang ada simpan sisa, kadang-kadang juga nggak ada teman-teman. Sama seperti ibu-ibu yang lain. Suami saya itu berpindah-pindah kerjanya. Kehilangan pekerjaan itu sesuatu yang karena banyak ekspat orang-orang asing yang tinggal di Dubai itu, dia kehilangan kerjaan, akhirnya akhirnya kalau belum dapat kerjaan itu mau nggak mau kita harus kembali ke negara masing-masing. Misalnya untuk tempat tinggal nanti di UK itu kita pikirkan nanti, karena waktu itu ekonomi semuanya turun dan harga rumah juga jatuh teman-teman. Jadi misalnya kita beli harga rumah itu misalnya 100, tiba-tiba harga cuma 30 atau 50. Jadi kita waktu itu juga stuck, mau dijual nggak bisa karena kita masih bakal punya hutang, mau disewakan juga kita mau tinggal di mana. Jadi serba salah. Sebenarnya kita harus kehilangan semuanya teman-teman. Jadi kita harus memulai dari awal lagi. Karena suami saya waktu itu sangat panik dan dia hampir get heart attack temannya, hampir sakit jantung karena dia begitu khawatir kehilangan rumahnya teman-teman. Sampai dia bilang saya tidak mau kehilangan rumah, tapi saya jelaskan bahwasanya kalau memang Tuhan berkehendak kun fayakun teman-teman. Jadi kalau misalnya itu masih milik kita, alhamdulillah milik kita. Tapi kalau memang bukan milik kita kembali, ya udah ikhlaskan. Dan alhamdulillah teman-teman. Jadi kita harus percaya. Seperti saya bilang tadi, kuncinya harus bersyukur dan harus berpikiran tenang. Karena dengan berpikiran tenang, kita tahu jalan yang terbaik apa yang langkah berikutnya yang kita lakukan. Tapi kita menuntun suami enggak. Tapi suami mungkin lebih besar bebannya karena bagaimana dia harus memikirkan membiayain anak-anak dan istrinya, karena saya juga hanya ibu rumah tangga. Jadi beban dia lebih berat daripada saya teman-teman. Dengan bantuan kita berusaha setenang mungkin bahwasanya dua kepala selalu lebih baik daripada satu kepala. Biasanya semua tidak ada yang garansi. Jadi selagi kita senang bersyukur alhamdulillah, dan selagi kita susah kita juga tidak malu teman-teman. Ada yang ingin tahu, jadi ini sebagai jawaban juga bahwasanya tidak ada yang mudah, ya. Dan kita sampai sekarang ini masih bisa berdiri seperti ini. Ya itu tadi teman-teman jawabannya, kuncinya paling gampang ya, kesabaran dan ketenangan, ikhlas. Kita pindah ke Saudi bukan karena pilihan tapi sudah kehendak Allah ya. Dan saya juga seperti saya ungkapkan sama teman-teman, saya bingung gimana rasanya tinggal di Saudi karena saya juga mengerti apa-apa tempat tinggalnya dan biaya hidupnya. Seperti saya jelaskan bahwasanya kita itu berusaha memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan setiap bulan, kita bisa membalanskan teman-teman ya. Itulah kenapa salah satunya kenapa saya membuat vlog, yang sebenarnya saya tidak percaya diri untuk membuat vlog, jangankan untuk berbicara seperti ini dengan teman-teman, untuk difoto saja saya merasa tidak percaya diri. Saya akhirnya jatuh cinta dengan membuat vlog, saya menikmatinya dan saya ingin berbagi gimana dengan cara hidup di Saudi. Karena saya sudah Google gimana cara hidup di Saudi, rumah di Saudi sewanya berapa, gimana bentuk rumahnya, berapa kebutuhan hidupnya, saya belum temukan teman-teman. Jadi saya sangat ingin membagi pengalaman saya nanti selama saya di Saudi. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang seperti saya ya, yang ingin pindah ke Saudi atau paling nggak dapat gambaran gimana kehidupan di sana. Dan seperti sekarang ini juga saya ingin berbagi gimana pengalaman selama tinggal di UK. Jadi kalau mengenai pengeluaran dan kebutuhannya. Tapi yang jelas jangan sampai teman-teman pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Oke? Dan sampai di sini dulu. Fighting, stay safe dan banyak berdoa. Oke. Assalamualaikum.